Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita di akhirat nanti akan bisa mendapatkan syafaat beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam minggu-minggu ini kita mendengar berita tentang keadaan saudara kita yang berada di Palestina, yang sedang menghadapi ujian dan cobaan dengan digempur oleh Israel dengan segala persenjataannya. Tentu ini menjadi sesuatu yang perlu kita peduli dengannya. Kenapa? Karena bagaimanapun saudara-saudara kita di Palestina itu adalah saudara kita sesama muslim. Sehingga jangan sampai kita berpikir ada urusan apa kita dengan Palestina. Toh juga jarak kita dengan Palestina itu ribuan kilometer. Toh juga kita tidak menjadi saudara senasab dengan mereka. Ini tentu sesuatu yang keliru. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan khotib menyampaikan beberapa alasan kenapa kita ini harus peduli dengan saudara kita yang ada di Palestina ini. Yang pertama, tentu karena mereka adalah saudara kita seiman. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin." Jangan mengaku golonganku, kata Rasulullah, tidak termasuk golonganku. Jadi berat sekali ancaman Rasulullah, tidak diakui sebagai umat beliau. Ketika apa? Ketika man lam yahtamma bi amril muslimin. Ketika kita tidak peduli dengan urusan saudara kita sesama muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan, dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimah Rasulullah SAW, yang mana Anas bin Malik ini adalah khadimnya, pelayannya Rasulullah SAW. Anin Nabi SAW qala, Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, hatta yuhibba li ahihi ma yuhibba li nafsihi, sampai ia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.
Artinya tentu kita sebagai saudara sesama muslim harus peduli dengan situasi yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Itu alasan yang pertama, sehingga jelaslah bahwa kita tidak boleh mengabaikan situasi tersebut. Mungkin kita sekarang ini bisa menjalankan ibadah salat Jumat dalam suasana yang tenang di masjid yang bersih dan sejuk ini. Tetapi sekarang ini di detik yang sama, saudara kita di Palestina sedang dibombardir oleh bom dari Israel dengan sekutu-sekutunya, yang sampai hari ini pun Perserikatan Bangsa-Bangsa masih berdiam diri. Ini harus betul-betul kita prihatin dengan situasi yang seperti ini. Jangan sampai kenyamanan kita menjadikan kita itu lupa terhadap penderitaan saudara kita sesama muslim. Apalagi jika kita menyaksikan berita-berita yang muncul itu, korbannya juga termasuk anak-anak kecil, termasuk orang-orang tua yang dalam etika perang saja mestinya harus dilindungi. Tapi betapa ngawurnya Israel itu. Itulah kebiadaban orang Zionis. Dan memang Al-Quran sudah menyampaikan itu, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'am millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu belum akan pernah puas hati mereka sebelum mereka menjadikan engkau wahai umat Islam itu mengikuti mereka. Maka para hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang harus kita perhatikan, betapa situasi ini harus kita peduli. Yang kedua, alasan kenapa kita harus peduli dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Palestina sekarang ini, karena memang Palestina, Yerusalem ini adalah merupakan tempat yang suci. Betapa para nabi dan para rasul banyak yang diutus di daerah itu. Maka Masjidil Aqsa ini termasuk satu di antara 3 masjid yang secara jelas oleh Rasulullah disampaikan yang mempunyai nilai lebih daripada masjid-masjid yang lain. Nabi pernah bersabda, la tusaddur rihalata illa ila salasati masajidah. Kamu tidak usah berkeinginan yang kuat melakukan satu rihlah, satu perjalanan, kecuali menuju ketiga masjid. Yang artinya mafhum mukhalafah dari makna di sini adalah untuk bisa menziarahi 3 masjid ini, kita harus mempunyai satu keinginan yang kuat. Yang pertama, Masjidil Haram, yang merupakan rumah ibadah yang pertama, Baitullah, Makkatal Mukarramah. Yang kedua, wa masjidi hada, kata Rasulullah, dan masjidku ini. Ketika itu Rasulullah dawuh, beliau sedang berada di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Wa Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa sekarang pun sudah dirusak oleh orang-orang Zionis Israel. Maka marilah melalui khutbah Jumat yang singkat ini kita tunjukkan kepedulian kita, minimal dengan doa. Minimal hati kita tidak menyetujui kelakuan bangsa Israel itu, yang mana undang-undang dasar negara kita saja sudah mengamanatkan bahwa seluruh penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka kita doakan dalam setiap kesempatan kita supaya saudara-saudara kita di Palestina segera diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera dibebaskan dari penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Anak-anak kecil yang menderita, orang-orang tua yang diintimidasi. Sehingga dengan demikian marilah kita tumbuhkan solidaritas kita sebagai sesama muslim. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun
idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asy shadiqin. Faya ibadallah i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman. Allahumma sallim ya Allah, sallim ya Allah, sallim ya Allah ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma sallim ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma sallim ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum.